Halo, selamat datang kembali di channel Mika Homer in Texas. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya, kawan-kawan. Kali ini Mika mau lanjutkan topik tentang tantangan yang dihadapi orang Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat. Khususnya kalau aku pribadi di Texas ya kawan-kawan. Dan ini bukan di kotanya, tapi lebih ke suburb. Nanti aku cerita ya. Oke, yang kemarin itu kan sebelumnya, video sebelumnya aku udah bahas tentang tantangan, salah satunya adalah musim, budaya, dan juga bahasa. Nah, itu benar-benar tantangan yang paling mendasar ya, karena itu paling basic banget kan. Kalau kita nggak bisa kalau kita tidak bisa menguasainya atau ya menghandlenya, itu kita bisa mati kutu kawan-kawan. Nah, oke. Yang selanjutnya, yang keempat adalah makanan. Jadi kawan-kawan, aku pernah mau cerita ya. Jadi ada orang Indonesia yang sama sekali itu gak suka sama yang namanya makanan orang Amerika. Jadi plus minus ya, mereka dia itu jadinya jadi agak kurus. Gimana ya? Tapi plus minus ya kawan-kawan. Kenapa aku bilang makanan itu dia jadi kurus? Karena aku pribadi setelah lama tinggal di sini, itu makanannya orang sini kan parah ya. Kalau untuk gula yang manis-manis itu benar-benar apa ya, mematikan ya, karena kan ada gula di sini. Contohnya soda ada, daging murah, maksudnya kategorinya entah gimana ya mereka. Jadi di sini daging apapun yang halal dan yang tidak halal di sini semuanya ada. Makan dah itu daging terus, pagi, siang, sore, malam makannya daging. Gimana nggak gemuk coba ya kan? Ya gitulah kurang lebihnya. Jadi maksudnya ada juga akhirnya lama kelamaan kami ya orang Indonesia ya jadi adjust ya, menyesuaikan makanan di Amerika. Tapi yang namanya lidah kita kan lidah lidah orang Indonesia ya. Apalagi paling suka tuh kalau ada makanan-makanan jajanan-jajanan kan Indonesia ya kan. Kita udah terbiasa, gimana coba untuk tidak tergantikan. Tidak tergantikan kawan-kawan. Jadi kalau aku pribadi, kata suami, Mika, kamu buat sendiri. Oke, jadi itu tantangan kawan-kawan. Jadi ya plus minus ya kawan-kawan. Jadi kalau aku pribadi nih ya kan, beda lagi kalau orang Indonesia lainnya ya. Kalau aku pribadi, aku cuma cerita share tentang aku kebanyakan, maksudnya kehidupan aku kan. Jadi aku buat sendiri, jadi sesuai dengan di lidah. Karena terkadang ada sih yang jual makanan Indonesia tapi rasanya gimana ya, dengan segala kehormatan untuk kawan-kawan yang masak gitu ya, yang jual, tapi kadang-kadang tuh nggak enak di lidah, nggak pas gitu kan. Ya kita kan lidahnya lidah lidah orang Indonesia yang tinggalnya lama di Jakarta, khususnya di Bekasi. Jadi kita itu makanan-makanan jajanan tuh melimpah ya kawan-kawan. Datanglah ke sini yang katakanlah
makanan Indonesia ini kawan-kawan itu mahalnya minta ampun. Kenapa? Karena pertama sulit ya didapat, dan kalau misalkan katakanlah yang kita nih gemar berkebun, dan itu nggak mudah. Kenapa? Kan kita mengalami 4 musim, dan kalau misalkan musim dingin kan tropis, bisa mati itu, ya kan, mati itu tanaman. Jadi kita benar-benar apa ya, untuk berkebun, untuk tanam apa sih bahan-bahan membuat, contohnya ya, galangal itu apa ya, pokoknya kencur, semua lah ya, daun jeruk, apa sih bahasa Indonesia galangal ya kawan, saudaranya ginger itu apa, apa ya, kunyit dan segala macam ya, itulah ginger, I don't know how, I forgot. Jahe maaf ya kawan-kawan. Video dadakan ini. Segala yang dadakan itu nggak ya. Jadi saudaranya si jahe itu kan apa ya, laos kawan-kawan. Oke, nah itu semua makanan yang, terus pandan, terus kalau buat sulit ya di sini untuk nanam. Nanti kisah untuk tanam juga, mungkin aku juga mau share ya, itu seru. Oke, terus yang selanjutnya itu yang kelima, 1, 2, 3, kan 1 itu musim budaya, bahasa, makanan, dan selanjutnya adalah transportasi. Nah, untuk kami yang tinggalnya bukan di kota, ya kan. Jadi kan di sini kan ada yang namanya kota. Nah, di kota itu tuh seperti yang namanya kami sebut di sini kota itu downtown ya, kawan-kawan. Nah, di downtown itu tuh sebenarnya banyak transportasi, bus, ada lah, mudah lah. Lah, kalau misalkan kita kan yang tinggalnya di suburb, lebih jauhnya lagi country, itu mesti dan harus punya mobil, kendaraan pribadi, kawan-kawan. Seperti itu. Jadi itu tantangannya sangat nggak mudah ya. Bahkan kalau yang aku lihat, ada yang aku kenal, mereka itu udah berpuluh-puluh tahun mereka nggak bisa, ya dengan segala macam alasan mereka ya karena takut lah, atau trauma lah, atau nggak dibolehin lah sama suaminya, dan yang kawan-kawan yang macem-macem itu. Jadi mereka tuh sama sekali nggak, bentar ya, ada pesawat lewat. Oke, jadi ya itu apa, transportasi ya kan. Jadi bagi yang kami yang tinggal di sini, yang bukan tinggal di kota atau downtown, itu harus mesti kita itu harus bisa nyetir. Seperti itu kawan-kawan. Dan itu pun untuk mendapatkan, kalau di sini kan kalau namanya SIM, surat izin mengemudi, namanya DL ya, driver license, itu nggak mudah juga. Aduh. Gitu deh. Jadi ya akhirnya ya bersyukur, akhirnya Mika bisa punya DL, driver license ya kan. Jadi bisa bisa jalan-jalan, termasuk sekarang. Jadi kan aku bisa kemana aja yang aku mau. Ya kan, jadi nggak terbatas, nggak dibatasi oleh, maksudnya suami harus datang nyetir gitu kan, nggak harus, mandiri. Balik lagi yang ke topik yang pertama itu, harus yang tadi itu, yang nomor 2, budaya mandiri ya. Jadi yang selanjutnya ini setelah transportasi, oke, jadi sepertinya yang terakhir ini agak berat ya. Dan ini yang beda
dari yang lain-lainnya. Nah, mungkin aku akan lanjutkan yang satu ini adalah mengenai ukuran. Oke, kawan-kawan, aku akan lanjutkan penjelasannya ke video selanjutnya ya. Jadi untuk para subscriber dimanapun Anda berada, terima kasih sudah subscribe channel Mika Palmer in Texas. Semoga dengan adanya channel video aku Mika Palmer in Texas bisa menambah info-info hiburan tentang kehidupan di di Amerika, khususnya di Texas. Oke, kawan-kawan, terima kasih sudah menonton ya. Thank you for watching. Peace.